Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Idul Adha itu dari kata id itu kembali banyak nikmat atau terulangnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Adha ini banyak yang mengatakan terkait dengan ibadah penyembelihan kurban, disebut Idul Adha atau Idul Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Saya cerita sedikit tentang sejarah Idul Adha. Dulu ada seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia, dan beliau ini komunikasi dengan Nabi Ibrahim. Sebelum saya cerita jauh, saya katakan juga, saya ingatkan lagi bahwa cara berpikir kita sebagai mukmin itu harus berpikir awal al-khilqah, awal kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, yaitu Nabi Adam materinya dari tanah, nyatanya bisa jadi Nabi Adam. Kita dari sperma, nyatanya bisa jadi manusia dengan konstruksi yang sempurna. Dengan cara seperti ini nanti bayangkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas menjadi mudah. Saya teruskan, si malaikat tadi tanya ke Nabi Ibrahim, saya minta kambing kamu. Oh ya, silahkan, asal kamu melantunkan kalimat tasbih. Terus dibaca tasbih, indah sekali, merdu. Bisa minta tambahan kambing? Ya, sampai beberapa kali. Demi Allah, ini baru kambing, baru hewan. Andaikan anak saya pun, kalau demi Allah saya kurbankan. Singkat cerita, versi riwayat ini, suatu saat Nabi Ibrahim diuji dengan dimintanya anak untuk dikurbankan. Ketika beliau atas nama seorang bapak agak keberatan, terus diingatkan ulang oleh Allah Ta'ala, janji beliau, demi Allah anak pun saya kurbankan. Walhasil akhirnya beliau melakukan itu. Dan karena Allah hanya menguji, tidak niat betulan supaya anak itu disembelih, akhirnya diganti oleh kambing. Jadilah tradisi kurban itu pakai kambing. Kemudian secara fikih ada padanan-padanan yang cukup menggantikan kambing, yaitu ada sapi, ada unta, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menarik dari sekian referensi yang saya baca, dan ini harus disosialisasikan lah. Sebagian versi itu adalah bahwa Nabi Ibrahim ketika diangkat di alam malakut, di alam langit sana, itu ketemu Allah, kemudian Allah tanya, Ibrahim, banyak hamba-hambaku yang durhaka, tidak tahu saya sebagai Tuhannya. Terus kata Ibrahim, usul ya Pak Amidhum, bunuh saja ya Allah. Setelah itu tanya lagi, ada yang pezina, ada yang koruptor, ada yang pokoknya dosa-dosa yang buruk sekali. Dan di semua itu Nabi Ibrahim usul, mereka hidup di bumi engkau ya Allah, makan rezekimu ya Allah, maka mereka nggak sopan sekali, nggak ngerti engkau. Terus singkat cerita minta itu diadab, siksa. Suatu saat, versi referensi ini di kitab Hikam, kalau di kitab saya halaman 15 juz 2, suatu saat Nabi Ibrahim itu diminta sama Allah menyembelih Ismail. Kita ini penting sekali. Setelah disuruh menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim komplain, ya Allah, ini anak saya, samratu fuadi, buah hati saya, kenapa engkau seenaknya minta saya sembelih itu? Gak bisa ya Allah, ini samratu fuadi, buah hati saya. Terus kata Allah, orang-orang yang durhaka yang kamu usulkan supaya saya bunuh itu hamba saya menciptakan mereka, dasar saya mencintai mereka, karena itu ciptaan saya. Anda enak saja usul saya matikan, saya bunuh. Sekarang ketika Anda usul, saya tidak mikir. Kenapa ketika saya usul kamu mikir? Terus akhirnya Nabi Ibrahim mau, oke ya Allah. Terus semenjak itu Nabi Ibrahim itu begitu sayang sama hamba-hambanya Allah.
Sehingga dari cerita yang paling masyhur ketika Abu Bakar As-Siddiq begitu lemah lembut sama hamba-hamba Allah yang lain, Nabi Muhammad mensepadankan dalam hal ini sama Nabi Ibrahim, hati kamu sehalus Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim, beliau akhir-akhir punya komitmen, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut sunnahku maka jelas bagian dari saya, dan yang sedang durhaka, wa man asani, saya harapkan fa innaka ghafurur rahim, engkau maha pengampun maha penyayang. Semenjak itu menjadi sunnatan mutaba'ah bahwa agama ini agama rahmatan lil alamin, bahwa melihat kemungkaran, melihat kebodohan, ketimpangan, itu komitmen kita ini membenahin, bukan menghabisin. Melihat kesalahan, komitmen kita ini in uridu ilal islaha mastata'tu, komitmen kita ini ingin lebih baik, bukan mengacaukan dunia ini. Semenjak itu terus syariat-syariat Islam disebut anit tabi millata Ibrahim Hanifa, bahwa kita mengikuti millahnya Ibrahim. Sebab itu kemudian setelah ini menjadi sunnatan mutaba'ah, bahkan banyak ulama yang berpendapat ketika Rasulullah SAW Mi'raj itu dari sekian Nabi Ulul Azmi yang nggak ketemu itu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, padahal termasuk Nabi Ulul Azmi. Itu banyak yang menganalisis karena Nabi Nuh itu pernah berdoa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina daya. Nabi Nuh adalah Nabi yang pernah cara Jawa maksud no kaumnya, mendoakan buruk sama kaumnya, dan itu tidak manhaj, tidak metode yang Nabi Muhammad disuruh ikut metode itu, tapi Nabi disuruh ikut manhaj atau pola sosiologi, pola dakwah atau pola sosial yang harus mengikuti Nabi Ibrahim, anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat lemah lembut, yang ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sebab itu teman-teman yang di Kanada, yang di mana-mana, kita ngikuti status ilmu hakikat. Di ilmu manusia, negara ini milik Kanada, milik Amerika, milik Eropa misalnya, atau milik mana sajalah. Tapi di status ilmu hakikat semua itu milik Allah. Sehingga di antara ciri khas Islam adalah kalau dulu agama-agama lain harus salat di tempat peribadatan mereka, Islam mengatakan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu masjid, tempat sujud. Sehingga orang Islam fa'enama adrokatu sholat, kamu kapan saja ketemu waktu sholat, ya sholat, semua bumi Allah itu tempat sujud. Sehingga suatu saat sahabat yang biasa siaha, biasa hidup di perantauan, Nabi memberi nasihat, al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Semua negara itu milik Allah, semua hamba dimanapun juga hamba Allah. Kamu di mana saja mendapatkan kebaikan, ya silahkan berdomisili di situ. Saya pernah di Korea, itu asik karena itu yang orang-orang katanya teman-teman saya ini di rumah itu nggak kiai, Gus. Sering di sawah, sering di Tegal. Gara-gara di Korea jadi mufti gitu. Karena nggak ada kiainya gitu. Jadi orang-orang yang nggak jadi kiai di Jawa, mungkin kalau di luar Jawa atau di luar Indonesia malah jadi kiai gitu. Artinya gini, pentingnya jadi kiai bukan menjadi gagah, itu enggak, tapi begini. Dulu bawaannya rakyat itu kan kalau ke masjid komplain, ada masjid bocor, kayak ada keran yang kurang baik. Kalau sudah jadi kiai itu tahu rasanya betapa nata masjid itu susah, ngelola masjid itu susah, nyari imam itu juga susah, melanggengkan jamaah juga susah. Jadi pentingnya jadi kiai itu bukan gagah-gagahan jadi imam, tapi bertanggung jawab atas proses yang berjalan. Jika dulu diantara nasihat bapak saya, bapak itu termasuk orang yang nggak suka sama orang tawadhu, orang yang sopan. Dulu saya juga iskal itu janggal. Kata bapak, wong tawadhu itu apik, orang sopan itu baik. Tapi biasanya itu cara orang menghindari tanggung jawab. Disuruh jadi kiai nggak mau. Tapi kalau ada kiai salah komplain. Disuruh jadi menteri nggak mau, kalau ada menteri salah komplain. Disuruh jadi apa nggak mau. Kesannya tawadhu, tapi sebenarnya hanya menghindari tanggung jawab. Disuruh pidato nggak mau, disuruh jadi MC nggak mau. Tapi kalau ada orang salah komplain. Jika kata bapak tawadhu itu baik, asal tawadhu betul gitu. Tapi kebanyakan enggak, tawadhu itu menghindari tanggung
jawab sambil cari salahnya orang lain. Nah ini yang tawaduk yang akhirnya kurang baik. Nah teruskan, jadi Nabi Ibrahim ini panutan yang luar biasa. Beliau adalah orang yang alami sekian proses sosial yang akhirnya diakui sebagai Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Di antara sebab dicintainya Nabi Ibrahim adalah seperti yang dialami Nabi Adam. Nabi Adam ketika turun di bumi itu keresahan pertama itu bukan karena kurang makanan atau kurang minuman, itu enggak. Beliau turun di bumi mendapati bangsa yang lain, kalau dalam kitab disebut Banul Jan, itu dia janggalnya Masya Allah, ini orang makhluk-makhluk ini kok tidak kenal sama Allah yang menciptakannya. Kan aneh ya kalau kita hidup di Kanada terus nggak tahu PM-nya siapa, Perdana Menterinya siapa, kita hidup di Indonesia nggak tahu presidennya siapa, itu kan aneh. Kita hidup di kampung nggak ngerti lurahnya siapa aja aneh. Ini hidup di buminya Allah kok tidak tahu Allah itu siapa, nggak pernah menyebut Allah. Padahal harusnya yang paling dikenal pertama itu ya zat yang menciptakan kita, menciptakan langit bumi dan sebagainya. Sehingga beliau itu brutu itu komplain. Ya Allah, ini nggak fair dunia ini, engkau yang menciptakan, engkau yang memberi rezeki, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini kata Nabi Adam alaihissalam. Barokahnya komplain itu, jadi komplain itu yang diridhoi Allah juga banyak. Akhirnya Allah meridhoi Nabi Adam, dosa-dosanya, salahnya itu diampuni. Ya ukuran seorang nabi beliau dianggap salah itu diampuni karena keresahan beliau itu takut Allah nggak dikenal. Nah, masjid yang di Kanada di Montreal juga ketakutan kita ini jangan sampai orang Islam tidak punya tempat ibadah. Meskipun setelah punya tempat ibadah, ketakutan kita jangan-jangan ibadahnya tidak sesuai sunnah Rasul. Setelah sesuai sunnah Rasul kita takut lagi, jangan-jangan memaksa sesuai tapi karena ingin benar. Dan setelah ingin benar, takutnya secara tasawuf ngimani kebenaran itu, bukan ngimani rahmatnya Allah tapi ngimani kebenaran itu. Aslinya jadi ujub. Ujub itu bangga amal diterima karena kebaikannya, bukan karena fadlnya Allah, karena anugerah. Nah ketakutan-ketakutan ini khas orang soleh. Orang soleh itu kalau nggak sholat takut, setelah sholat takut nggak sesuai syarat rukun, setelah sesuai semua takut iktimat alal amal, membanggakan kebenaran tapi bukan membanggakan luasnya rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga di luar ilmu fikih ada ilmu namanya ilmu tasawuf, ilmu yang mengelola hati. Jadi ibarat orang itu, kalau yang paling masyhur dalam cerita-cerita orang sufi, ada orang sudah masuk surga karena tidak pernah dosa sama sekali. Ini cerita-cerita yang melegenda di dunia tasawuf. Tanya Allah, kenapa kamu masuk surga? Karena saya taat terus ya Allah, nggak pernah maksiat sama engkau. Berapa lama kamu hidup di dunia? 80 tahun. Ya sudah, karena taat kamu 80 tahun, ya surga kamu 80 tahun. Ya komplain, ya Allah katanya surga selamanya, kenapa ini hanya 80 tahun? Yang selamanya itu rahmat saya. Kalau amal kamu kan terbatas 80 tahun, maka balasannya hanya 80 tahun. Nah semenjak itu beliau sadar, oh ya Allah, masuk surga itu fadlmu, anugerahmu, amal saya tidak ada bandingannya dengan surgamu. Nah ini jadi sehingga keyakinan ahli sunnah wal jamaah diantara ciri khasnya adalah masuk surga itu karena fadlnya Allah, karena anugerahnya Allah. Maksudnya itu oke, kita amal, tapi amal kita tetap terbatas, tidak memberi kontribusi pada kerajaan Allah, pada kedikjayaan Allah sebagai Tuhan. Yang tidak terbatas adalah fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keresahan-keresahan ini kemudian yang diwariskan oleh para nabi ke ulama-ulama. Di keresahannya ulama itu mirip-mirip keresahan nabi. Nabi dulu itu sampai dakwah, sampai sosialisasi kebenaran itu takut Allah itu la yuzkaru fi mulki, Allah tidak disebut, tidak menjadi aktor. Kan tidak fair kita misalnya nempat di negara orang terus nggak tahu duta besarnya siapa, terus kalau ngurus paspor di mana, ngurus visa di mana. Ini sama, kita hambanya Allah tapi nggak pernah ngurus status kehambaannya. Harusnya kita ngurus status kehambaan kita dengan sholat, berarti kehambaan kita hidup, dan baca tasbih berarti kehambaan kita hidup. Makanya dalam sebuah ayat disebutkan masuk surga itu gampang, yang susah itu kamu masuk status kehambaan itu. Makanya disebut ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertama apa? Fadkhuli fi ibadi. Kamu harus masuk status sebagai hambaku dulu, baru wadkhuli jannati, baru kamu masuk surga. Jadi orang boleh nikmati fasilitas negara lain kalau visa paspornya disahkan. Orang boleh masuk surga kalau status kehambaannya disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah lalu status gambaan itu dimulai dari mana? Secara fisik kita sujud, anggota tubuh yang begitu terhormat namanya kepala kita tundukkan kepada Allah Ta'ala. Hati kita, akal kita yang ingin menguasai dunia misalnya, ambisi itu kita kalahkan untuk hanya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhawatiran kita akan menghadapi alam akhirat, ini yang penting. Nanti setelah kita mati kayak apa, jadi debu, jadi tanah, lalu bangkit kita gimana? Sebagaimana mukadimah saya, ingatlah an-nas'atil ula, ingatlah penciptaan pertama, bahwa Allah punya reputasi menciptakan Nabi Adam dari tanah, dan di tubuh Nabi Adam itu tersimpan calon generasi berikutnya ila yaumil qiyamah. Kayak apa susahnya bikin Nabi Adam kalau andikan kita boleh berpikir, bikin satu master manusia yang akan melahirkan manusia seluruh dunia. Ibaratnya chipnya itu sudah ada di punggung Nabi Adam, dan itu materinya dari tanah. Dengan berpikir gitu, maka ketika kita meninggal sudah jadi tanah, kembali lagi jadi manusia adalah hal yang mudah, karena Allah punya reputasi menciptakan manusia super yaitu Nabi Adam dari tanah. Jika setiap kali kita iskal janggal terhadap kekuasaan Allah, kata Allah Ta'ala, qul yuhihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Kalau kamu janggal terhadap kemampuan saya, kemampuan kami menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh, sudah hancur, maka ingatlah reputasi saya, kata Allah, reputasi kami menciptakan Adam dari tanah. Ya, para nabi itu, ini semoga teman-teman yang di Kanaja masih ingat betul iman yang dilatih para guru kita di Jawa, di Indonesia. Para nabi itu saking imannya sama Allah, itu tidak ada, sampai kasarnya itu nggak tahu bedanya antara hal itu masuk akal maupun tidak. Saya beri contoh begini, kalau dalam ilmu tauhid, dan ini harus kita latih terus sampai ketemu Allah Ta'ala. Ketika telur jadi ayam, itu sebetulnya itu kita juga tidak ikut mampu bikin telur jadi ayam. Tapi berhubung sering terjadi, kita bilang telur jadi ayam itu mungkin. Mungkin itu ya mungkin, sering terjadi. Padahal sering terjadi ini juga tidak yang jenis kita ikut berkontribusi. Lalu ketika sering terjadi ini kita bilang itu mungkin. Padahal saat kita bilang mungkin, juga hakikatnya kita tidak ikut menciptakan telur menjadi ayam. Lalu karena seringnya telur jadi ayam, kita bilang telur jadi ayam itu mungkin. Mungkin itu gak mukhal. Begitu juga bebijian, nanti jadi pohon besar yang rindang, yang berbuah, kita katakan mungkin. Kenapa kita katakan mungkin? Karena itu sering terjadi. Oh, kita pun tidak ikut menciptakan biji jadi pohon besar, telur jadi ayam. Artinya apa? Zaman sesuatu itu sering terjadi, kita pun sebetulnya tidak pernah ikut menciptakan, hanya menyaksikan sering terus kita bilang itu mungkin. Tapi kita tidak memberi kontribusi sama sekali. Semua itu karena kudrohnya Allah, kemampuan Allah. Lalu ketika ada orang yang bilang batu ini bisa melahirkan onta, kita bilang mukhal, batu itu tidak mungkin melahirkan unta. Tapi kalau seorang nabi itu nggak tahu bedanya antara batu melahirkan unta dengan indukan unta melahirkan unta, karena nabi-nabi itu makomnya sudah sangat tinggi. Ketika unta induk melahirkan unta juga tidak atas kemampuan unta induk. Unta induk tidak punya kemampuan menciptakan unta, juga karena kudrohnya Allah Ta'ala. Jika kalau batu mengeluarkan unta juga mungkin kalau Allah menghendaki. Hingga ketika Nabi Soleh diminta kaumnya, apa bukti engkau Nabi? Tunjukkan ayat kalau engkau Nabi. Yang kamu minta apa? Seekor unta keluar dari batu besar ini. Nabi Soleh dengan entengnya berdoa sama Allah dan keluarlah unta keluar dari batu. Nah itu makom yang paling tinggi. Makom paling tinggi itu kita mendudukkan Allah sebagai zat yang tidak terbatas kudrohnya. Hingga para nabi itu terus punya mukjizat. Nah mukjizat itu untuk mengingatkan ulang bahwa Allah itu tidak terbatas kemampuannya. Bagaimana unta keluar dari batu besar zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Muhammad air keluar dari jemarinya Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, tetap sehat, tetap bugar. Karena semua ini sebagai bukti bahwa kudrohnya Allah tidak terbatas. Nah, iman-iman seperti ini harus kita jaga. Apapun rasionalitas kita, dan meskipun kita selalu rasional, tetap menyisakan iman bahwa kudroh Allah itu tidak terbatas.
Sehingga ketika ada cerita kematian orang soleh itu ditangisi langit dan bumi, kita tidak usah iskal, tidak usah janggal, masa bumi bisa menangis? Karena kita yang sekarang bisa nangis adalah materinya dari tanah, materinya dari bumi. Terus iman ini kita jaga sehingga kalau kita yasinan masih ingat Allah kalau mengingatkan kudrahnya yang tidak terbatas, manusia disuruh ingat qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Kamu harus ingat bahwa Allah itu yang menghidupkan kamu, menghidupkan semuanya ketika kamu belum menjadi seperti ini. Jadi intinya itu kita ingat meskipun telur itu lazim jadi ayam, tetap tidak karena kudrohnya ayam itu, tapi karena kudrohnya Allah. Indukan unta melahirkan anak unta juga bukan kemampuan indukan unta, karena ini juga makhluk yang lemah, ini juga kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dengan demikian kita termasuk hamba Allah sesuai target yang diingatkan Allah. Alam mata bayana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Hamba Allah yang baik adalah hamba ketika menyaksikan fenomena apapun, semua itu li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Apapun di alam raya ini semuanya itu bukti bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa dan Allah meliputi semua makhluknya dalam pandangannya, dalam pantauannya. Jadi saya mohon teman-teman yang di Montreal, yang di Kanada, juga di manapun harus ingat status hakikat bahwa al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fahaitsuma asabta khairan fa'aqib. Negara hakikatnya milik Allah, semua hamba juga milik Allah. Di mana saja kamu berada dan menemukan kebaikan, silahkan hidup di situ. Tentu dengan sosialisasi yang baik, baik dengan non muslim maupun dengan muslim, karena Allah mengajarkan wa qulu linnasi husna. Ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua. Tentu tidak henti-hentinya kita menjelaskan kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, karena juga ini di sini sudah malam, jadi saya mohon maaf mungkin tidak bisa ikuti tanya jawab karena di sini sudah malam, malah kita habis takziah saya karena ya ada mas saya yang sudah sepuh sekali wafat, terus tadi barusan datang, jadi mohon maaf tidak mengikuti acara mulai pertama. Tapi saya mohon ayat-ayat Quran yang saya terangkan tadi bahwa untuk mensifati Allah kudrohnya tidak terbatas, ingatlah bahwa kita yang secerdas ini, yang sehebat ini, kita semua manusia yang cerdas begini, matanya bisa melihat, hatinya bisa merenung, otaknya bisa berpikir cerdas, itu dari materi tanah. Dan Allah mampu. Allah bisa bikin orang miliatan gini dari satu orang manusia namanya Nabi Adam. Kayak apa susahnya bikin konstruksi Nabi Adam kalau boleh dibahasakan. Dan itu Allah punya reputasi mampu. Dengan cara seperti itu kita akan gampang iman bahwa kita setelah meninggal dan menjadi tanah, ya sama seperti kita masih hidup. Zaman kita hidup ya tidak tahu cara kerja jantung kita, nafas kita, uratnya gimana, terus sistem tubuh. Meskipun ilmu medis ngerti mengurai itu, tapi itu saja hanya ngerti, tidak menciptakan. Yang menggerakkan jantung, organ tubuh kita tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang Al-Fa'ilul Mukhtar, dia yang semuanya mengendalikan kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita yang tidak mengendalikan kita. Nafas kita ya dalam kendali Allah, ikhtiar kita dalam kendali Allah. Sama setelah kita mati juga dalam kendali Allah. Ya guru-guru kita semuanya melatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hakikat ibadah kita, hakikat hidup kita, hakikat mati kita, semuanya tidak dalam kendali kita, semua itu dalam kendali Allah Ta'ala. Dengan demikian terus kita insya Allah ingin jadi hambanya dulu, baru setelah jadi hambanya baru sah menjadi ahli penghuni surganya. Wadkhuli fi ibadi baru wadkhuli jannati, masuklah berstatus sebagai hambaku, baru engkau kalian semua layak menjadi penghuni surga. Kul ngucapo sira Muhammad, pasti ngucapo ning gone wong-wong sing takut kematian dalam berjuang. Mantai sapa dza yaman iku alladzi ku wong utawa alladzi ku sapa wae yasi kang iso ngreksa sapa lagi ing sira kabeh. Yujiru tegese nyelametno sapa lagi ing sira kabeh minallahi saking ketentuane Allah. Inaro dalam ngersakno sapa Allah ikum ing sira kabeh. Ngersakno misale suhan ing
kerusakan, halakan tegese kerusakan, wahazimatan kabur, bubaran sama arena perang. Sopo dat sing iso nglindungi kowe nek Allah menghendaki kowe kalah. Au yusibukum utawa mekenakno sapa Allah kum ing sira kabeh bisuin kelawan kok elek. In aro dalam ngersakno sapa Allah bikum ing sira kabeh rahmatan ing rahmat manane khairon tegese kan. Kowe nek wedi mati ku lha opo? Misale wedi mati ya tetep wah mati. Kira-kira mati demi jihad. Maksudnya keren apa? Gaul maksudnya mati jihad sing mesti bener ya mesti. Perang riyen niku kepenak sing mbok ndot top Kanjeng Nabi mesti bener ya musuh Abu Jahal mesti salah. Jadi cara nekat iku dos napa? Saiki mboten musuhe mukmin kaya mukmin yo abal-abal musuhe yo rondo abal-abal kan ora jelas benere ora jelas. Lah berhubung ora jelas kudune sikap kita yo ora jelas. Ora oleh tukaran saiki yo tenanan. Muga musuhe ora mesti salah, kita ora mesti bener. Nah, bisa kan enak, kita bela Rasulullah Muhammad mesti bener, musuhan Abu Jahal mesti salah. Pangeran kita Allah mesti pangeran tenan, kono berhala mesti ra pangeran. Saiki boten teroris yo Allahu Akbar, polisi sing lagi sholat yo Allahu Akbar. Terus kowe PD piye? Ora jelas yo kita sikape ya ora jelas. Saiki nganggo hukum sosial sing normal apik ya diapiki. Kalau ngerasani ya gue ngerasani ngono-ngono tok wae grem-grem sithik tapi ora usah napa ora usah tenang. Jadi ini ku penting kula terang. Jadi nek ana wong saiki majibno jihad alasane anut Rasulullah, nek Rasulullah jihad nganti wani mati. Masalahnya Nabi mesti bener, musuhe mesti salah. Saiki kita iku ora ngalami ngono iku. Imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang bener. Jare kados kula musuhan mbek Mustofa. Ora mesti bener kula, mbek kula kiai nek. Kudu iso wae cara hukum Allah wong wis lemah iku welasi. Jadi orang malah aku salah pengeran. Senajan toh dalam konteks permasalahan bener saya. Misalnya Mustafa di tanganku janji Senin nyaur dibeli gak nyaur aku ngamuk-ngamuk. Padahal duit kuning omah 2 juta. Saya pengeran nyala aku. Ya lah, di 2 juta kok ono duit 20.000 digawa wong. Mbok kagak iku wong alim ta ora? Kowe iku waras ta ora? Iso. Piye duit iku kabeh wae pangeran. Sing digawa Mustafa wae pangeran tene omah ya. Nah, saya ketika punya uang banyak di rumah itu mlebu ayat wa ingkana Srotin panadiratun ila maisa wa antasaddaku khair. Cung nak kowe dhuwitmu akeh sing utang kowe gak tempo nanti dia mampu. Iku enak mbok ibrokno mbok sedekahno luweh ah. Dalam konteks Mustafa nyulayani janji ya dia salah wong diutang kok nyulayani. Tapi dalam konteks aku nagih berlebihan juga disalahkan pangeran. Wong ora ono emergency kok nak kecuali ning omah gak ono beras, nak ora nagih bojoku mati. Tapi rai koyo aku kan gak ngarang ngalami ngono. Jadi iki wong melarat nganti ngono kan butuh bakat. Paham ya? Melarat nganti nak ranake wong ra iso ana melarat mudeng. Ono gedhe. Untuk saat Indonesia sama orang melarat nanti. Kita ini nak musuhan mbek orang selalu masalahnya demikian. Kebenaran yang kita alami itu semuanya itu subjektif. Nak wis ana pembanding kita ora bener. Kula bolak-balik nyontono teng kene dawuh kitab iki. Wong zaman akhir nganti kiamat ku apike wae elek wong elek iki kula tak eling terus dawuh Bapak. Ha ana wong kok ngimami masjid terus istiqomah ku ya apik tapi ana elek. Wong liya ora dadi peluang dadi imam. Mergo masjide dikangkangi. Iku mbok istiqomah mbok mahjubno wong liya. Akhirnya alumni pondok liya kandidat imam-imam tereliminir nganti wato-wato imam ra gelem pensiun. Alasane istiqomah. Ada teng daerah pulau nanti ono guyonan, ono wong tuwa khotbah. Tiang takwa Allah mlebu swarga. Sing ngrungokno mati bingung. Maksudnya tiang takwa Allah, mlebu swarga. Pas muni tiang takwa wato. Terus muni Allah mlebu swarga. Terus dari Imam ya baleren ba dadi khotbah. Akhire kalimatnya kacau. Mas maksudnya tiang takwa Allah mlebu swarga. Tiang takwa wato gigil terus no kacau. Nah ini seperti ini istiqomah apa mau kalah mbek wong liya? Mau kalah, tapi mbok arani elek wong istiqomah kok elek. Kita hidup di zaman akhir itu seperti itu. Kowe ngritik wong tua iku ya salah, ya ono bener. Ya bener ya ono salah. Makanya masyhur dalam aturan usul fikih madhabuna shawabun yahtamilul khata wa madhabuka khata'un yahtamilus shawab. Kalau kita sedang beristihad, taruhannya begini, pendapat saya benar, kamu salah, tapi ya mungkin benar. Ulang lagi ya, pendapat saya benar tapi mungkin salah. Pendapat kamu salah tapi mungkin benar. Karena ini masalah-masalah yang semi. Jadi kalau ada orang PD membela Islam dalam konteks modern, ya
Ini saya punya cerita ya, saya itu pernah diundang seminar di Pondok Studi. Itu audiennya itu semuanya tamat aliyah, bisa baca dan serius karena acaranya dipersiapkan sebelum 3 tahun. Temanya itu seru, menguak ayat-ayat kita, jadi pokoknya seru. Itu MC-nya orang Madura, mayoritas santrinya juga. Pertanyaannya sudah gini, Gus, kalau kita tidak perang, kesannya kita pecundang. Malu kita jadi pecundang. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi, ya. Pertanyaannya itu sudah. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi, ditangkap presiden. Dan itu pertanyaan laten karena ada ayat-ayat kita. Untung mereka semuanya ahlul ilm sehingga tidak main perang karena semuanya mereka ahlul ilm. Terus tak tanya, perang yang seperti itu wani mati itu konteksnya apa? Kalau konteks Rasulullah mesti benarnya kamu bela, Bujal mesti salahnya kamu musuhi. Ini nggak masalah kita mati. Ini iskariman aumub. Tapi kalau perang saya misalnya musuh kamu, terus demi apa coba? Misalnya demi rebutan warisan. Jelas tanah itu milik saya. Secara de facto tanah itu milik saya, sertifikat milik saya, jual beli milik saya. Terus dia aku ruhin tanpa bukti. Terus saya perang sampai bunuh Ruhin karena Ruhin terbukti salah. Dalam konteks tanah ini mungkin benar saya, tapi apa betul demi tanah sampai membunuh orang mukmin? Paham ya? Oh ini demi hak apanya? Wong tanah saya kehilangan setengah hektar saya tetap kaya. Mendesaknya apa? Makanya kalau di bab sial itu contohnya gini yang boleh membunuh orang mukmin. Saya didorong orang yang saya kalau tidak bunuh dibeli. Itu contoh karena ini taruhannya nyawa dengan ini enggak, makanya di bab sial orang fikih nyontokno gini, kowe PTM dicolok demi harga diri bajingane mbok wedak nganti akhirnya kowe dipateni toko mateni. Pertanyaane pangeran demi pitik wae kok paten. Nah, semuanya itu ihtimal dalam konteks modern. Maksudnya modern itu selain Rasulullah itu semuanya sekalipun untuk perangnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu semuanya ihtimal. Makanya kata ulama sanggep ae padha bener itu sahabat masalah istiadat. Tapi setelah sahabat nggak ada perang yang dengan dalil hujah yang wadihah yang jelas karena potensinya sama-sama iya, sama-sama mati. Ini penting saya utarakan. Jadi begitu juga dalam imam masjid, dalam sedekah. Misalnya gini, saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apa ya? Dikasih panitia masjid tadi dilakoni gini. Kowe takok dengki apa takok api-apian? Nah kowe dengki apa ngomentari panitia masjid? Aja apa ning masjid? Ben sifat dengkimu mbok lawan dhewe, gak objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung, tapi kalau ponakan misalnya kan sudah tidak tanggungan, tidak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan bil qurba, orang yang punya unsur apa? Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawe, itu ora kena butuh beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan bisa keduman 300.000 dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Gue secara kemoto lah sementing saat bisa keduman. Kayak manuk dororal. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini dengerin yang ada di India. Zakat itu ashabnya akan 8. 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betul. Mau nyateti terus rame-rame berokokan tadi mau daftar kadang ya ono lanang wedok ya pacaran bobo ya ora pokoknya sebagian itu ya ora islami banget. Berokokan tadi pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngaten nggih Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat itu di Yaman. Ya Madinah ke Yaman jaraknya sampai zaman itu nggak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat itu ono pantese. Tapi kalau ambil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok rokokan terus ono sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik menunggu terus. Lah iya misalnya terus ana kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki cukup darane amil. Ya ana bener yo nyatane amil tenan. Terus kula ada pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei. Zakat. Karo dene sebagian mereka yo mampu S1 dan jurusan ekonomi. Untuk zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berapa? 200 kilo. 200 kilo, wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter, tenan ngaji swarga neraka tak latih ben ketemu. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk berapa? Setengah kilo. Setengah kilo itu koyo pakanan joko. Napa?
Nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800 berapa? Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo. Timbang rata tapi wong koyok manuk dur. Iku untuk beras seberapa? Iku apa kanane manuk? Ayo jawab, ayo sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Piye-piye padha-padha pikir kok gak dibagi. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata sing penting kemoto ngregani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame kala bala tukrimun yatim nak ngekek iku ana mulyanane. Wong dikeki seprapat kilo mulyano tangene. Mulane wong mikir. Paham? Paham tenan to? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad itu mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu naswa bun yahtamilul khata wa ra'yu ka khata'un yahtamilus. Pendapatku itu benar tapi yang mungkin salah, tapi kayak salah tapi mungkin benar. Misalnya aku fatwa, wong elek itu haram untuk wong elek. Ya ono mirip bener. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku ujug-ujug istihad fatwa. Wong lanang weli, itu haram untuk wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok jadi elit banget. Misalnya aku fatwa. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar gak? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Momennya yang kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Gak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, jadi kan nyempriti hadis. Nah, ya nak bener. Terus ana wong nek jadi pendapat, jogeman untuk wong sugih. Biasanya wong untuk wong sugih itu diburono. Wong alim untuk wong wedok sugih diburono. Ya nak bener ya, rata-rata wong kiri diburono. Ya kadang ya ana salah, atau diburono lan numpak Innova, timbang majikan tapi satpam. Misalnya, ya ana mirip. Itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku sawabun yahtamilul khata wa khata'un yahtamilus. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf ya biasa-biasa ketemu kancane sing khilaf itu biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Arwan es kapundut ditanya, 5 adalah taknutu ya Syafi'i ya Abdillah sulam ikroman lihada. Aku ngertani. Sak contoh nomor ini kowe nek paham iku banget. Kowe sholat zuhur dengan sadar 1 rakaat rukuk 2 itu sah apa enggak? Loh, rukuk 2 kali Bro. Di rakaat ula kowe rukuk 2 kali sah enggak? Menambahkan 1 rukun rukuk. Enggak sah. Sholat itu batal dengan menambahi 1 rukun. Jadi kena rukuk 2 kali, sholat zuhur. Sah enggak? Enggak sah. Nambahi sujud 3 kali. Enggak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan 1 rukun. Yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wis yakin? Wes tak takoki Mas jawab, wis keliru lah kowe cah murid ta, masih brengosen kan murid. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat? Rukun ning bab salat jenazah takbir 4 rakaat itu. Jika dijelaskan salat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa yang kayak jadi momennya sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung tak ono sing tahu-tahu haji ya bertakbir keempat sing tahu umroh. Ane Mekah langsung salam atau boy dungu langsung salam. Tapi nak teng Indonesia dungu. Jadi dungannya belum tidur nanti. Sudah sampean yakin kalau empat tadi rukun tak latih oke. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal nggak dalam sholat jenazah? Loh enggak jawab. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu dzikri. Iso wae dekne nambe Allahu Akbar niat rukun tapi mujarradu dzikri. Wong dzikir kok ora oleh.
Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal, berarti nambahi rukun. Jadi jenis pendapat ini yang mirip bener mirip. Lah wong awam-awam koyo kowe ora dadi dhuwit kok geger. Wah iku elek meneh. Elek meneh, elek wong ya kowe iku anggere arep menyangkut dhuwit ngono ae kok geger. Mergo ora dadi elek meneh. Rokok omongan ngono mari. Lah seperti terus tak bedhe meneh bisa. Gak jawab ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe salat maghrib atau salat Isya atau sholat apa? Aku kan sering sholat maghrib tentri makmum Mustafa. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? Tidak jawab saja. Terus Mustafa jenggot di Mustafa. Tapi jenggot itu sunat. Muni jenggot bongennya bongelem raro. Ya Mustafa kan sering jadi imam. Nah, Mustafa wes salam, wes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa wabarakatuh? Itu biasanya apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak jawab. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, apa mana nak kesuwen rodok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Nah, ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal nggak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada sholat? Tapi makmum sopo, makmum Mustafa. Lah saya kira sudah sholat kok, gue makmumi. Aneh nggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh nggak? Aneh. Kira anehnya mereka kira iso ngaji. Lah ya oke selama ini anggap gak aneh, mereka kira iso ngaji. Coba saya ini bar ngaji iki kok itu ngerasa aneh. Bar ngaji iki lho kok teko. Nah eling to. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaan? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Kamu wis ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaklukkan sholat sama orang yang sudah tidak. Maka dianggap batal. Ada ulama mengatakan enggak batal. Piye salam kedua itu min mutammimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babat, kira-kira satu. Padha mutune. Sing ra mutu mah ngono kok dibahas ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama langsung ngatur. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Jika di pondok saya, di pondok sarang itu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Hanya berfikih wong imam harus keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Enggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada. Saya katakan separuh berfikih, separuh beretika. Nah yang seperti ini kowe kok pede mbahmu wong padha kaya iya. Ini Mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu wong ora mesti bener ora mesti salah kowe kok pede. Kaya perang zaman akhir, kowe kok pede. Misalnya kowe gupeting partai tertentu zaman akhir, kok iso geting iki. Kok penggane anakno dangdutan. Masamu sing delok partai iku tok. Iya toh. Misalnya partai tertentu pengajian terus. Wah, apik partai iki semane anak pengajian. Partai sing mbok musuhi iki nek pas pengajian tuh. Wong sing nekani pengajian pas dangdutan tuh kok. Wong majmuk Indonesia itu. Paham? Ora iso zaman akhir ngecap-ngecap ora iso karena potensinya sama. Makanya masyhur ya dalam guyonan orang-orang sufi itu masyhur. Syakik Al-Balkhi itu murid yang cerdas. Dia orang kaya raya. Singkat cerita dia itu pedagang sukses. Ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung, itu patah sayapnya satu, patah kakinya satu.
Terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap belalang, kemudian dikasihkan sama burung yang cacat. Jika cerita yang cacat tadi tetap bisa makan. Si Syakik Al-Baghi terus punya kesimpulan, gak ada gunanya ya menjadi pedagang kaya. Ternyata orang lemah pun tetap dapat rezeki. Buktinya burung tadi tetap mendapat rezeki meskipun patah sayap. Sebelah rezeki yono. Dia terus memutuskan mau jadi orang sufi, tidak berdagang lagi. Padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses, dia donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Terkenal itu, benar roh banget. Itu tokoh sufi terkenal Ibrahim bin Adham. Setelah matur ya guru, saya memutuskan jadi orang sufi. Gak ada gunanya saya cari uang banyak. Ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Saya iktibar. Mana iktibar itu ngambil kesimpulan dari kejadian ini betapa orang makhluk yang nggak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa? Begurune diguyu. Dia kue iktibar be manuk sing dikai mangan. Kue jempor lah iso mangan. Nggih ya guru. Goblok-goblok. Cakep. 5 adalah tak tabiru anta bil muting maksudnya. Kenapa kamu ngidolakan yang dikasih makan? Kok orang idolakno sing memberi? Ngaji le dong al-yadul ya khairu mal hadis. Iktibar Pak ambek sing dikai. Susah apa sih iktibar mbek sing ngekeki? Mestine kowe iku hebat sing ngekeki. Bersosial tinggi. Aku apa niru sing tukang ngekeki. Ini kan contoh. Ada orang yang cara berpikir niru sing dikai. Jadilah makhluk-makhluk pasen. Paham ya? Tapi cari bro, lah apa kowe kok itibar mbek sing dikai mangan. Lah padha-padha itibar atuk sing manuk ngekeki mangan. Wong Nabi dawuh al yadul ulya khairun al yadis sufla, sing ngekeki luwih mulya timbang sing semenjak itu tobat. Anta ustadi hak panjenengan dan guru kula bener. Jadi wong kadang itibar salah alamat. Kowe makmum amen ngenteni imam sak bar-bar. Padahal imame wis bar. Mbok teni apane wis ora imam. Tapi wong dene urung salam kedua sebagai salam penyempurna ya pantes dinteni wong piye urung sempurna. Nah, khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini. Maka kita tidak boleh terlalu percaya nopo. Apalagi ngambil sikap nopo gitu zaman Nabi jihad itu kabeh ekstrim. Sampai nak rasanya rawani mati disebut munafik. Tengah-tengah perang kok mulai disebut munafik. Mergo bela Nabi jelas bener, jelas hakik, musuhnya jelas. Itu pembeda antara jihad zaman Nabi dan zaman sekarang. Misalnya kados kula, kadang mek mubalek iki ora cocok. Wong kok pidato, ngapain nerangno hukum kok nganggo podium teh akeh nganggo MC. Apa pernah Nabi pidato, apa ngaji Abu Hurairah ngomong itu hasanat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enggak ada acara ngaji zaman Nabi seperti itu. Enggak jawab. Enggak mau. Tapi kayak gedeng sing gawa siar Islam yo mubalek. Sing gawa ramene dunya yo mubalek. Piye Islam terus sih. Utar rame-rame. Ya sudah kita terima. Tapi coba cocokin, apa cocokin? Lha ngapain terangno saya terang mesti bener wae kok podium. Sound system MC macam-macam. Dan anak dakwah ngenteni ngono ora efektif. Jadi misalnya diceritain, di sana ada aliran sesat. Bikinkan saya podium, siapkan MC, salam tempel, nanti saya ke sana pidato. Kira-kira menyelesaikan masalah enggak? Tapi kayak gedeng balik gitu, soong sing go siare Islam. Dukung ya goblok. Ya terus dia Gus ya biasa. Nah sing payu ben payu kok ora gak payu dhewe. Ya biasa wae ora usah disikapi karena ndak jelas. Dan saya mohon sekali zaman akhir itu perkhilafan itu seperti itu. Ra'yu naswa bin yahtamil khata wa ra'yu khataun yahtamil sunnah. Jadi pendapat saya taruhan dasarnya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu salah tapi ya mungkin itu khilaf zaman Nabi. Nabi mesti bener wong kafir mesti salah. Itu eling-eling. Artinya ayat-ayat seperti ini yang mengkritik lari dari perang, yang mengkritik pecundang enggak berani perang, itu dalam konteks jihad sing dibela iku mesti hak, musuhnya mesti batil, itu mesti sah. Eling-eling. Jadi konteksnya pasti seperti itu. Paham ya? Orang dasar ayat iki terus kowe perang. Merang iso. Kabeh yo Islam, kabeh yo salat. Kabeh sedulur. Antara Gus Ipul kabeh sedulur, kabeh makmur. Tapi yo
Boten slogan kampanye boten. Intinya pokoknya kalau suwun sangat ya ayat-ayat yang tentang tegas kita itu ayat-ayat yang konteksnya kita mesti benar, musuh kita mesti paham ini wawas lagi salah paham. Wala jiduna lan ora metu sapa wong akeh lagu mari wong akeh dina saniyane Allah waliyan penon. Yan fau kang manfaati sapa wali wong akeh wala nasiran lan ora sing nulungi. Ya fau kang nolak sapa nasir adurra ing bahaya anu sange. Kaya alamun teman-teman pirsa sapa Allah al-ma'wikina ing sing ngendon-ngendoni kabeh itu sabbitina sing ngendon-ngendoni kabeh. Makanya kalau suami dengan hubungan sama suami istri juga gitu. Kalau tuh diwaneni wong wedok iku aja pede-pede banget ya. Kadang cerewete iku ya bener. Ya duit 20.000 digo rokok demo. Ora kudu beras. Nek ana sing cerewet ya kacau secara ekonomi. Tapi wong wis melarat ora oleh di hiburan rokok ngopi kok nak stres malah. Ya dadi ya supaya kita wis support ngono ana khilaf ngono niku kita. Kulo sering dilapuri wong kula kiai. Gus, niku lho kandhani wong dhuwit 20.000 ora go tuku beras malah go tuku rokok. Jare sing lanang jape enak. Lah ya Gus kula niku santri zina rawani dan bukan rawani hiburan rokok itu jenengan haram. Nah kula stres malah re. Iku kan yo koyo bener koyo. Ya gua akhirnya sing wedok tak omongi mulane nduk urip sing keramat dadi gak gantung wong lanang tapi yo mending padha. Lan donya-donyane bapakmu go mulai dadi dhuwit. Ya aja gantung wong lanang. Sing lanang yo tak omongi. Dadi wong lanang nek duwane sing wedok iku aja bantah. Mungkin ku salah. Ora Gus, atok kula siap menang syarat tetep oleh rokok. Ya alasane kok. Ngomong suga itu hiburannya sakit di toko, di mobil, di hiburan rokok pe ngopi kok ora. Bar. Kalau cek eling betul itu dikenangan elek tenan. MUI fatwa ngaramno. Masyhur. Wong ditamoni ki lurus meh mati. Iku Gus pokoke kula tangkel jenengan jenengan jawab terus kula sami nawak. Kula niku kiai, hiburan kula rokok pojok langgar nak iku di grup rokok pojok langgar. Kok nate tapi pentek diusep-usepno tembok pokoke ngono iku lara rapi ora nganggo asbak hiburane. Ya alasan kula niku kiai, demenan yo ora pantes kok wis kok. Hiburan kula yo di grup rokok ning pojok. Iku nak haram pisan wis gak duwe. Mosok jenengan ijek ngaramno. Dadi takok tapi takok tapi giring. Aku yang menulis kanggo kowe gak haram. Wah, anggere wong diciptani wong iku salah, itu harus batas salah. Terus nyalano mu. Ibadah kula ge setuju wae pendapat iku. Setuju muni haram. Maksudnya pancen pantese MUI ya muni haram. Pantese wong iku ya muni. Kan padha ora roh cara Allah piye kan padha ora roh. Kok menduga. Nah, khilaf seperti ini tuh gak oleh wong percaya diri itu ndak. Yo atuh gale ana wong muni, salat itu wajib madhep Ka'bah. Yo keliru. Salat wajib madhep Ka'bah itu dalam konteks tertentu, kondisi tertentu yaiku nak salatem ning jero Masjid Haram. Nak di luar Masjid Haram mau wajib madhep bentuk masjid. Malah nak di luar tanah haram cukup madhep kawasan tanah haram. Ora perlu persis ambane Ka'bah. Umpama ning Indonesia wajib persis ambane Ka'bah, berarti luas masjid wajib 16 meter. Mergo ambane Ka'bah iku 16 meter. Artinya nak masjid 20 meter mesti ana sing ora madhep Ka'bah kecuali berbentuk cekung. Paham ya? Ngono kok ora iso. Ngono kiblat dadi lurusno, masjid kenceng-kenceng sofe dadi rubah. Jadi alasane GPS salah cara ya malas iki. Ora salah kak ora. Ku ngaji lagi pirang tahun giyegerem. Aku ngaji mulai cilik. Jadi madhep Ka'bah itu wajib ainul Ka'bah nak kowe dekat Ka'bah. Ya ning jero masjid. Nah di luar itu cukup masjid. Di luar itu cukup kawasan tanah haram. Mulane istilah Quran fawali wajhaka syatrul masjidil haram ora satrul Ka'bah. Kok apa wis pirsa umpama satrul Ka'bah luase 16 meter berarti masjid luase wajib
16 meter. Sekali lepas dari 16 meter mesti melengkung. Kit sofi lho kok bener lah, asal luase 20 meter. Tetap melingkar. Karena sing tepak 16 meter ya sing tepak, nanti mari iku. Kali sekian negara, waduh Mesir ya. Tambah jauh kan tambah melingkar. Tapi nek ana sing nertibno kiblat ya keben nganggo ijtihad. Ya oleh kula ya ganti kegiatan. Wong pancen tugase ngono. Lah kula sebagai ulama tugase ya gawe gampang. Berkat ngulon ya sah. Terus sekarang masalah madhep. Imam Syafi'i ngukur madhep itu dodo. Salat itu wajib madhep kulon, madhep kiblat. Lalu ukurannya madhep itu apa? Imam Syafi'i milih dodo. Sehingga salat melengahlah sah. Asal dadane tetap madhep kiblat. Ulama lain milih rai. Sing jenenge adep-adepan bahasa Arabe muwajjah. Muwajjah saka kata wadhun. Berarti ukurannya adep-adepan rai. Berarti kena melengah. Gak sah. Berarti pas melengah berarti gak madhep. Ya padha masuk akal. Sitok ngukur dodo, sitok ngukur. Iku jenenge khilaf, padha-padha mungkin bener. Rai ono mungkin bener, piye bahasa Arabe muwajjah. Muwajjah yo madhep saka kata wadhun. Misale kok ngene iki aku adep-adepan mbek Mustofa, terus kula melengos. Wong darane cek madhep to. Ya jawab ya. Yo ora lek kang melengos. Kita Gus Bak gak seneng mbek Mustofa, ketemu melengos. Enggak aku darane madhep to. Yo boten darane melengos kok. Kira-kira Imam Malik cara pandang yo ora darane madhep. Ya saya ini kan segaris dengan Mustafa. Terus tapi wajah saya melengos, ketok benci. Orang mengomentari gimana? Kira-kira? Terus baik itu benci sama Mustafa. Akhirnya pas ketemu itu melengos, tidak menghadap. Orang Jawa gak madep. Ya, dan itu kalimat itu sah. Ada yang komentar gitu sah. Sah. Tapi ada orang yang jauh dari sana. Yus ngerti aku melengos ini. Ditakoi. Gus Bak ning ndi? Arepe Mustafa. Cek melengos si orang. Berarti anggar wong madhep ngulon mbek dadane ya ngarepe Ka'bah. Ya wis sah ngono itu. Bener gak kalimat itu? Nah yang seperti ini bener-bener khilaf kayak iya, kayak tidak. Dan sing keliru masih ngomong ngono kok dibahas. Terus untuk apa? Marka. Nah, mazhab kita itu ngukure dodo sehingga kita tidak pernah membatalkan sholat wong sing nah, asal dadane tetap menghadap. Paham ya? Ya kira-kira seperti itulah dalam madhab itu kira-kira seperti itu. Nah yang seperti ini tentu kita tidak boleh percaya diri karena bisa saja musuh kita, rival kita dalam debat benar kita yang paham ya? Jadi ayat-ayat tentang wajib perang nak ora wani iku pecundang munafik dalam perang-perang sing mesti bener musuhnya mesti. Kira-kira kalau Indonesia zaman jajah Belanda dijajah Belanda, Jepang itu kalau kita ada berani perang pasti pecundang. Islam penjajah kafir bisa, Jepang wis penjajah kafir. Umpama Indonesia dijajah Arab Saudi kita ya bingung. Kita istighosah nang Arab Saudi ya istighosah. Kene sholat hajat ben menang, kono sholat hajat ben menang. Ya aku misalnya jadi ulama takok ya bingung. Gus bela sapa? Wong kok ora roh. Untuk sing nyerang lodo bae Jepang. Lihat umpama Indonesia diserang Arab Saudi. Kene diimami Masjid Istiqlal atau dipimpin sukses. Bingung kan? Kono wae perang itu balik, kene yo kono salat hajat kene yo salat. Bingung kan? Arab bingung ya wong ngawur. Mesti bingung kok ora. Pantesnya kan bingung, apa? Makanya mikir, urip itu mikir, mana? Jadi kalau suwun malah gitu, jadi hal-hal yang tegas itu ya dalam hal-hal sing tegas salah, tegas bener. Tapi nak orang tegas ya gue sikapnya ora perlu jelas. Untuk marah di komentar, ya itu sikapnya enggak jelas. Kalau enggak perlu jelas ya enggak perlu jelas. Al halal itu bayinun, halal ya jelas, wal haramu. Tapi ono kata-kata wa binahuma umurun mustamiyah. Tapi ono sing kaya iya, kaya ora. Lah nek kaya iya kaya ora ya hukume ya ora jelas. Kula nyontono bolak-balik kaya ana rondo ayu ning pojok desa iku ya hukume ora jelas. Nak mbok doi kok sing mareki wong fasik terus dadi lonte. Kiai-kiai yo ketulisan. Mergo ora gelem mareki, akhire dipareki wong fasik. Tapi nek ke fatwa kiai wajib mareki, engko nek kecelakaan yo repot. Tapi nek ora mareki terus dipareki wong fasik dadi suasana fasik engko desa ya repot.
Seperti ini hukum kita betul jelas. Kalau aku ditakoi, dia ke hukumnya rugen mari rondo pojok desa. Mesti jawab kok. Ya apik nak rugen tetep apik. Ya elek nak dene dadi elek. Jawaban kok ora jelas. Memang enggak perlu jelas. Mau misalnya kiai gak gelem ngurusi terus diurusi wong fasik, kampung rusak enggak jadi suasana fasik. Rusak. Tapi nak diurusi rugen kan. Ayo ngaji kita tuh awam yo mbok ngarep, sing ayu kon mbok ngarep. Paling kan ngono-ngono tok. Kan zina mesti rawani itu wong kiai. Umpama kubel to ya terus tak wayah gelem kan mesti ngono-ngono tok. Memang enggak ada solusinya yang seperti ini itu mustahil. Nak ndelok dene aset umat ya kudu mbok bina. Tapi nak ndelok dadi asal usule rawan maksiat, yo rawan maksiat. Tentu kita ini yo potensi ngajak, yo potensi ngajak. Maka hukumnya juga enggak jelas karena kita sama-sama potensi. Solusinya gimana? Gampang sebenarnya kalau kita orang waras itu gampang. Ruhin apirono ngajak mahram, misalnya ponakane tambah. Pokoknya mahramnya. Tapi kan kadang kiai ora gelem kan gak asik. Gak apa kok ngajak wong. Sajane ana carane, cara gelem iku ana. Makanya Nabi dawuh, "Dong, nek ana rondo, kowe nak ndakwahi aja geman wong lanang mergo wong wedok dhewean kecuali ngajak kon." Masalahnya dia seneng ngajak kanca tabian. Misalnya santri wong ayu. Dhewean ya, kiai mung dhewean. Tapi nak dhewean kan mlebu layak luwana rajulun bil ra'at. Orang itu enggak boleh persep. Ya tapi hukum ora perlu jelas karena mirip iya mirip. Nah, sekarang orang itu serangane takut. Hukum kudu tegas, hukum enggak tegas. Ya tegas nak tegas halal, ya tegas haram, tapi ini masalah wa bainahuma umurun. Di antara halal haram ada yang mirip halal, mirip. Ya hukumnya ya enggak tegas. Kayak piye hukumnya jadi bupati ning Indonesia? Hukumnya ya ora tegas. Nak ndelok iso gawe perda sing anti prostitusi, anti minuman keras. Koyo jadi bupati ku wajib. Ben iso ngatur perda sing nguntungno tapi nak didelok nggon fitnah, nggon suap, nggon korupsi, koyo haram. Kok awal-awal nglakon awal sarana duwe sarana hak. Mulane ora usah jawab tegas. Pokoke yang dadi bupati mesti elek. Goblok berarti iso ngaji. Mesti apik kok ora roh buktine tangkep KPK piro. Nah, tak koyo kudu koyo aku. Hukume piye? Hukume ya piye-piye. Delok perkembangan. Dadi hukume piye? Hukume ra piye-piye delok. Hukum kok delok perkembangan ana nek fikih ya ana iki tak mulai. Jadi enggak ada ana ya ana iki tak mulai fatwa hukum melihat apa berkembang. Ya karena masalah ini enggak bisa dijawab kan yang bisa jawab waktu. Paham? Dieling-eling cukuman ben untuk hukum tegas. Wong Rasulullah mawon ngendikan wa bainahuma umurun terus kalau ngaji ini kita pantas-pantas bodoh kan. Nah, jadi kalau itu ya, kau ngaji nih ini ya do, lebih tamu kalau sih. Tapi kalau orang pulang sampean ya do, mau yang pulang orang, jadi ya separuh jodoh, separuh soleh nih. Kalau sering ditamu kotor, itu fanatik pulau. Dan pulau ini ditamu Papua itu seminggu tuh ngaji. Tapi aku pengen ngaji tante ini. Jadi kiai zaman akhir itu ya jauh hikam, zaman akhir uang sing api ya elek om deh, elek. Mas gak ada pilihan. Ingin ini sampai sudah luar biasa kondisi seperti ini sudah luar biasa. Ini dikandangkan Nabi itu uang nyekel ya kalau di zaman akhir itu al covid halal jam, koyo uang nyekel wow. Ngelola wow itu angel barat, buat tinggal mati. Mereka nyalanya tidak serius, buat cekel panas. Tapi buat kau nyakap digodok banyu ramatan. Dia anggap adem dicekel, koyangnya. Wa innahu kal qabid alal jam. Tapi dawuh Nabi wa inna lahu misla ajri khamsina min as-sahabah. Nabi bisa mengelola agama di zaman itu. Dapat pahala 50. Karena kowe misalnya nggih madrasah diniyah semangat, wong melayu. Bocah semangat urun tertib ta saiki melayu. Nggih madrasah diniyah ada semangat bubar. Nah ora semangat yo lucune iku teko ora apa-apa ora teko ora. Turu ora apa-apa, ora nggawe kitab ora apa-apa. Wong sing umum disipline ngono mlaku bareng agama disiplin kok Bu. Iku koyo nyekel wae iku mbok tenani ya ngono. Mbok sebul ora dadi aku.
Mbok barno. Agama zaman akhir dibaro iku mati dikelola ya ora berkembang ngene-ngene. Apa kejo ngaji aku terus do dadi wali ketok ayo do. Perkembangannya ya gini-gini. Ayo madrasah ning desa-desa umure ra wis 10 tahun, 20 tahun. Perkembangannya ya gitu-gitu. Ya sekolah raniat sering gak hadir. Jajal sekolah-sekolah umum. Hadir. Tutup gerbangnya gelem. Apa ku warek jo mlayu. Sekolah madrasah. Terus karek malah balik kadung karek mulai. Mbok tenani gubah. Yo to. Mbok baro kok sawangane gak profesional. Kok gak. Ya tapi ku nasib agama zaman. Wis ditampa wae. Mulane agar madrasah mengkas-mengkis itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Repot. Ning ndi yo ngono apa? Ning ndi yo. Ning umum nak sekolah karek wedi. Diadepno BP yo wedi. Madrasah gak ngerti nak karek di sana sekolah. Ada gurune tegas, terserah sekolah. Paham? Iku wa innahu kal qabid ala jamro tapi wa inna lahu misla ajri khamsina napa minas. Orang yang ngelola zaman akhir, ngelola agama untuk ganjaran itu 50. Wa dzalika lil awal. Semua itu karena sangat sedikit yang banyak. Itu tadi. Saiki wali murid itu ditarik sekolah umum 1 bulan 50 itu muni murah. Madrasah ning desa kene tarikane piro? Hah? Piro? 20.000 jare akeh. 5.000. Saya nak sekolah umum tadi saya ketahui jare murah. Madrasah 5.000 jare. Oh, cukup dadi kiai, kiai swarga. Itu satu-satunya upaya wong saleh zaman akhir di swarga. Bulat nek dunyane wis napa? Berdoa terus napa? Qad ya'lamu teman-teman pirsa sapa Allah al-mu'awwijina ing pira-pira wong sing ngendon-ngendoni sabitina sing ngendon-ngendoni minggu saing sira kabeh. Wal qailinan sing komentar kabeh ifani maring bala-balan akeh haluma ini. Haluma marina sira kabeh ta'ala sing marina sira kabeh ilena maring. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ngendon-ngendoni nek ana wong ape jihad belani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha opo kene ngewangi Muhammad? Gunane opo? Jadi cara mulai riyen nggih wonten tiyang-tiyang sing ngendor-ngendoni semangat apa jihad. Wala tunalan ora nekani sapa ngake albasa ing perang iki tarat sing perang ila qali lan kecuali sithik riyaan wis krono riya wa sumatan lan krono pamer. Asyikhatan alikum utawi wong-wong khale dadi banget medhite alikum ngatasi sira. Wong-wong sing ra melok perang berarti medhit. Manane medhit tidak memberi kontribusi dirinya, hartanya untuk bela Islam. Berarti dekne medhit tidak menafkahkan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk kepentingan apa? Islam. Cara Islam jenenge medhit disebut asyikhatan alikum. Asyikhau jama'i syakhis, manane medhit. Medhit bil muawanati kelawan memberi pertolongan. Utai lafat asyikhau jamu syakhikin jama'i lafat syakhin. Bahwa tilafat asyikhai khalun dadi khal min dhamiri ya'tuna sa'in dhamiri lafat ya. Faidah ja'a mengkon alikane teko al khaufu wa rasa wedi ra'aita mengkon ningali sira wong akeh ningali yang hale mbok ningali sapa ngakeh ile kamaring sira. Nak dikon perang malah pelolak Muhammad. Delok kowe pelolak. Taduru kali mutar-muter apa ayun mripate wong akeh. Orang munafik diutus Nabi perang malah pelolak delok Kanjeng Nabi. Kaladi kaya dene wong yusa kang dene putih sapa aling ngatasi wong menal mauti mergo takut kematian. Dadi nek kon perang pelolak kaya-kaya mesti mah. Kaya-kaya mesti napa? Ya kados penakut-penakut itu kan ngoten niku mentale. Dikongkon pelolak mergo kaya-kaya nak perang mesti mati. Padahal ora perang lah ya mati. Kaladi kaya dene wong ekana dzoril utawa kadauronil ladi kaya ningaline wong utawa kadauronil ladi kaya mubang-mubunge wong yusa kang den liputi sapa ali ngatasi ladi menal mati sangka takut kematian isakarati tegese rasa sakarat rasa sekarate faida daba mengkon alikane ilang apa al khaufu apa rasa takut wahizat lan den dapatkan apa algona imu pira-pira banika salahku moko bakal nglarang apa ngakeh ing sira kabeh
Ada tegese nglarakno sapa ngakeh kang sira kabeh. Au dorobu to mukul sapa ngakeh kang sira kabeh. Oleh nglarakno kuwi bi alsinatin kang perkara lisan hidatin kang cerdas utawa hidatin kang tajem. Mereka ketika ketakutannya hilang dan orang Islam menang kemudian mendapat ghanimah, mereka cangkem elek. Jadi nak dijak perang wedi mati, tapi kok nek sono ghanimah do cangkem elek. Nek ora dibagi gak trimo, alasane padha-padha waktu gale ana wong kanca sak pondok turu sak bantal utawa kuliah kanca sak kos-kosan. Sing sitok semangat kerja dadi sugih, sing sitok malas kerja dadi melarat. Bareng sing sitok sugih padha kanca sak bantal saiki lali. Padahal pas dijak mitraan bisnis secara serius gak mau. Tapi nak kancane wis sukses sugih. Lali wong padahal dhisik sak bantal. Padahal dekne ya ora gelem dijak mitraan bisnis secara serius. Iku berjuang mental apa? Dijak perang lawan wong kafir tenanan ra gelem bareng tuh ghanimah yo bagian dari padha-padha Islam itu disebut napa fa idza dzabal khaufu wa hizat al ghana itu salakukum bi alsinatin idadin asihatan apa alal khair asihatan krana iman alal khair ing atase ghanimah ai ghanimah itu ghanimah manane ya tukuna tegese padha golek sapa ngakeh ha atus ayat sing teng juz gangsal napa pinten niku. Nah untuk ghanimah niqalu alam nakum ma'akum kita ini balam. Tapi ketika orang mukmin dalam keadaan masalah, malah mereka kumpul tak kandhani ra usah perang, mulane ki mati. Tak kandhani ra nganggo, baru momen menang. Mungkin bodo Islam jago diri. Dibak menange munafik, kelakuan ngene iku. Munafik. Mulai kau mengkono-mengkono kabeh. Tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang, kowe ra melok iku ora munafik, mergo ora mesti bener ngono. Dadi iki bab iku tentang sing mesti bener. Nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang, kowe nak ra gelem ra jenenge ra munafik. Wong sing ngajak ra mesti bener, sing dimusuhi ra mesti salah. Eling-eling kok itu. Mulai kau mengkono-mengkono kabeh iku lagu milu ora padha iman sapa ngakeh. Hakikatan ing dalam hakikat. Terus kalau ngaos begini gitu ya tersebut itu kalau ngaos nafsu ibadah ngejang ini terus sing nganggur ngaji sing sibuk ya ora usah to sing bingung ngaji sing ora bingung yo ngaji maksudnya pantes-pantes e iki bingung ora ngobat nopo ngaji ora diobat nopo nggih niki ana cara umum wong gitu tersebut mari tanggalnya rati kaji. Kalau ingin ngantor di tanggal 24 nih kita tanggal 24 lalai cek ingin ngantor di awal Ramadan di awal mulai kata mengkono kabeh ulama mukmin iku ora padha iman sapa ulaika hakikatan ilmu hakikat fa'afat mongko nglebur sapa Allah amal ing amale wong akeh. Orang-orang yang diajak perang Rasulullah tidak mau itu hakikat mereka ndak iman karena yang ngejak Rasul. Maka fa'afat mongko nglebur sapa Allah amal ing amale wong akeh. Wa kana lan ana apa dari kamu peleburan dari kalibat itu bisa mengkono peleburan ala ing atas ya wa yasiron biro dadi iklan kersane. Ya sabuna nyangka sapa ngake Allah zaba ing pira-pira pasukan minal kufar iku lam yadhu ora bakal ngire sapa asa ilama kata mari Makkah. Qali khaufim krana wedine wong akeh mung saking kufar. Wa iya kila namun teko sapa Allah zaba pira-pira pasukan kafir karotan ing dalam tempo ukra kang liya. Ya wadu mongko padha seneng sapa ngake. Ya tamanno tegese padha seneng sapa ngake. Wong akeh munafik law anak diparil saat temen para munafik ubaduna iku desa kabeh desa fil arab ing dalam pira-pira desa ubaduna iku beduwi kabeh baduna iku beduwi kabeh fil arab ing dalam pira-pira desa iki kula terangno kula suwun namun tersinggung ini masalah hukum agak sensitif tapi tetap dalam fikih Islam itu at-tabaddi itu haram jadi membedawikan diri itu haram jadi misalnya jenengan tiyang Jogja kota kemudian dadi wong sing desa kene apa contoh sing terkenal desa. Gunung Kidul. Tenggene kitab Bukhari ada bab ngeten, bab ta'aruf. Ta'aruf itu mendesokan diri, apa? Mendesokan diri. Ini kan ana keterangan, mun kula rumakno tenan nggih. Sing pokoke sing paham fikih rumakno, sing ora paham ya muksofa. Nabi itu orang mana coba? Tak jawab saja satu-satu nanti paham sendiri. Nabi itu orang Mekah. Mekah itu disebut Quran Ummul Qura. Itu kota apa itu? Kota. Madinah juga akhirnya jadi Madinah. Madinah mana itu? Kota. Nah,
Di kota ini pusat pergeseran para petarung, baik petarung madhab atau petarung materi atau petarung babon atau petarung apa saja. Di sini kan ya wong rebutan wedok terus dadi amat. Pokoknya di kota ini pusat peradaban, ya pusat pertarungan, pusat persahabatan. Kalau orang sukses menguasai Jakarta, bisa menguasai seluruh Indonesia. Makanya kayak jadi mitos yang sudah jadi gubernur Jakarta, ya potensinya bisa jadi presiden misalnya. Nah, ini ruang nonton. Masalah ini hukumnya pengiran ini agak sensitif. Awas jangan salah apa. Kemudian misalnya Nabi itu di kota itu di Medina. Dalam konteks Rasulullah di akhir nubuwah kan di Medina dulu di kota. Di sini kan ada pertarungan. Orang Nasrani, orang Yahudi itu ingin merebut Ka'bah. Nah, dihancurno ben gak ono sisa Islam. Ingin mengalahkan kota Medina. Nah, dihancurkan gak ada sisa Islam. Sehingga orang yang kadung hidup di Medina ini tidak boleh pindah di Gunung Kidul. Orang yang hidup di dekat Ka'bah nggak boleh pindah di Gunung Kidul. Kalau pindah, berarti Ka'bah nggak digoni wong kafir, digoni wong fasik, terus tidak mendapat penghormatan yang selayak. Dan itu awal dari kehancuran Islam. Sama orang yang sukses di Jakarta, misalnya Nyun Sewu punya majelis Rasulullah, atau punya majelis Maulid yang top, atau punya penggemar fikih yang top, itu sebaiknya nggak usah pindah di Gunung Kidul. Karena sekarang Jakarta itu niklab besar, tempat maksiat besar, orang dan hutan blodor besar. Sementara yang besar-besar dari kebaikan juga banyak. Ada maulid-maulid besar. Ini sekali mereka wedi maksiat terus pindah ning desa, berarti tidak ada lagi kebaikan di. Nah, ini hukum dasar. Saya ulang lagi, ini hukum dasar. Tentu ada hukum-hukum yang nanti menjadi pengecualian. Misalnya begini, yang di kota pindah di desa karena ngerasa sepuh, di kota sudah ada penggantinya. Paham ya? Berarti hakikatnya ya itu sunatullah, sudah tua ya ingin istirahat. Toh ada yang ganti. Nah, dulu orang-orang munafik itu seperti itu. Karuan Rasulullah itu di kota di Medina. Ini rumono gitu, terutama sing apal Quran, sing kepengen ngaji fikih. Ben ora dadi wong fasik. Rasulullah itu kan jelas di Medina. Semua musuhnya Nabi itu ingin menguasai Medina apa menguasai Gunung Kidul? Enggak, jawab saja. Berarti pusat objek musuh itu adalah menguasai Medina. Ketika Rasulullah mati-matian mempertahankan Medina bersama Abu Bakar, Umar, Tolha, Zubair, orang munafik, ayo bangun Gunung Kidul, keaman di Medina. Itu disebut yawat law annahum baduna fil a'rab. Mereka berkeinginan jadi orang bedui, maknanya orang yang enggak ngambil peran tanggung. Ya. Jadi kira-kira kayak Jogja itu tahu jadi serangan 5 Maret atau 1 Maret serangan umum 1 Maret Jogja jadi objek serangan, malah gue bilang ayo cuma ke Jogja saja pindah di Nusa Kambangan. Ya kalau kita pindah ya malah dikuasai total Belanda karena nggak ada aral sama sekali yang menghalangi Belanda menguasai Jogja. Nah, makanya hebatnya Imam Bukhari, termasuk Imam Bukhari, beliau punya bab hurmati ta'aruf, bab haramnya mendesokan. Jadi misalnya saya ini kan termasuk kecelok kiai di Jogja. Beberapa kiai kecelok tokoh di Jogja. Itu harus terus beraktivitas di Jogja atau Jakarta. Karena itu sudah mewarnai Jogja, mewarnai Jakarta. Nggak boleh terus manggon Gunung Kidul. Terus Jakarta dikuasai orang hanya nyuwun sewu dengan tema seks, tema judi, tema macam. Piro-piro ada orang-orang soleh yang ada tema maulid, tema kebaikan, tema tahlil, tema macam-macam. Karena kalau orang-orang soleh ini ta'aruf berarti kota total dikuasai tema maksiat. Makanya Quran mengkritik celek wong munafik pas Rasulullah dalam keadaan mempertahankan Madinah supaya jadi kota Islam, malah mereka yawadu law annahum baduna fil aqab. Malah mereka berharap kepengen jadi wong desa sing mau ngorek-ngorek berita tapi ra melok peran mau yas'aluna an ambaikum mau takok-takok beritane tapi gak ngambil peran. Itu disebut yawadu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an ambaikum. Jo seneng dadi wong desa gak melok ngambil peran tapi seneng takok. Waktu balik ke ponaan terlantar gak ngambil peran kok takok. Iya kabare ponaan iki isih urip to. Bareng krungu sugih diparani. Nah aku melarat yes aku tak tungakno Pak Hasso. Itu kelakuan apik ta elek. Mesti nek berjuang, cek sugih, cek melarat iku ponakanku tak rusak, tak kawal.
Paham ya? Jadi ini penting. Pelajaran Quran ini luar biasa. Jadi makanya orang-orang yang biasa punya peran di kota, ya tetap harus ada peran itu sampai. Makanya itu sirinya kenapa kayak Guru Hashim ya ikut masuk. Terus Wahid pernah jadi menteri. Mbah Mun sampai sekarang Kiai Sufi sepuh ya ikut politik. Butuh wae gak oleh peran kebaikan ditinggalkan ulama. Negara dikelola fasik kabeh kowe ya bunga. Bareng dikelola kiai kowe curiga. Cek elek dikelola fasik kok. Dikelola kiai curiga sembok mau niku. Mau senengane takok yas aluna anak bae. Semenang sapa? Semenang kancane diparani dhisik kanca-kanca. Pas dijak berjuang gak melo. Mondelo waktu. Marah ini kelakuan niku. Jadi eling-eling ya di antara mentalnya orang munafik itu napa? Yahsabunal ahzab lam yadabu wa iya bil ahzab nak musuh teko ya waddu law annahum baduna fil a'rab yasaluna napa an amri. Di Pulau Suwon misalnya sampean orang kota punya masjid di kota sukses, ada majelis taklim, kalau tidak ada emergensi darurat sebaiknya kamu tidak usah pulang karena kamu ikut meramaikan kota dengan sujud dengan kebaikan. Kalau semua yang ngelola masjid di kota mulai rawani bertarung, kota itu semua anaknya bermaksiat. Yang diantara beke mergo petarung soleh, angkat aduk. Paham ya? Paham tenan tuh. Tapi nek wis asli kowe desa ngene iki, ya wis terusno wae. Ora usah manggon kota, gak kuat di manem. Ya ini jelas ya, napa? Ya waktu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna napa? An-amri. Jadi kalau mereka ada masalah besar, mereka berharap jadi wong desa. Kainuna tegese tetep kabeh fil badiyati ing dalem desa. Mo yasaluna takok sapa ngake an-amri iku saking cerita-cerita sira perang rawani tapi tokak tak. Jogeman pokoknya walhasil ada apa saja itu kita ngambil peran sebisa kita. Yes. Ada apa saja kita ngambil peran apa sebisa kita. Ojo terus malah menghindari arena ora lanang. Kan kados kula niku urip teng Jogja. Bapak wafat mestinya ya berat bagi saya. Kon kondur ya mulai terus diceritani kowe jarene ora iso ngaji kok kudu ben iso ya tak tekani tak ulang. Ojo kok terus ora tak ulang kula kabar piye kabare Mustofa cek pinter ta cek goblok. Bareng cek pintere tau tak ulang. Bareng goblok mari ra tak ulang. Lu ora usah. Adepi Mustofa ulang. Masih jigo tenang ulang. Adepi gentle napa cukup malah di ora diulang kok takoki kabare iki cek urip ta ora cek ngaji ora oleh mental munafik eling-eling enggak boleh orang bermental napa lawa annahum baduna fil a'rabi napa yasaluna anak. Jadi termasuk sifat elek napa enggak ngambil peran terus urip menutup diri. Ya tentu menjadi desa itu udah harus secara fisik. Misalnya tetap di kota, misalnya ada orang kiai top di kota manfaat tanpa ada emergensi, tahu-tahu menutup diri terus dia ada ngelola masjidnya, nggak ngelola majelis taklimnya, ini pun haram. Karena maksiat dikelola secara baik, ini yang kebaikan dikelola malah kiainya memensiunkan diri. Berarti tidak nerido kebaikan berhenti. Ya elek dunia itu. Allah ngutus nabi, ngutus ulama itu ben ana kebaikan. Lah iki ana wong kebaikane jalan dihentikan. Tapi beda nek kaya kula nglereni tafsir jalanan teng mriki kan aku ra ki Jogja. Sing dosa ya kowe ra iso terus. Mulane jeng ben aku ora iku dono sing mulang. Kudu ana sing terusno. Lah ora iso piye? Lah iku masalahe. Ya sampean di idolno maksudnya di apa? Di eliminir pun kaya Indonesian Idol. Jadi ono apa? Kompetisi ini, ono seleksi ini, kok di karantina, kok sing lulus ya. Paling babak awal tereliminir kabeh. Kon moco lam taruh gaman, dodo lam tarjiman. Ana wong latihan ngaji tak kok lam tarjiman manane opo golek ning kamus ngati mati ora. Moco ana kosakata kok lam tarjiman. Beliau bab khair lam taro rani ngali sopong wedok daman ikat. Ini macane langsung lam tarjim. Ane ono wong mati gara-gara korban titik. Masyhur guyonane ulama-ulama di sini. Ono wong ngaji rapati iso ngaji tapi melete tanpa maca al habbatus sauda dawaun min.
Habba itu biji hitam, jadi biji hitam. Habba itu biji hitam. Itu obat. Ini kitabnya keliru. Bahwa tulisannya Al Hayatus Sauda Dawaun. Ular hitam itu obat dari semua. Akhirnya golek ular hitam. Mau kecekel kobra, bawa dicekel, copot mati. Lalu ada cerita korban titik, no? Jadi mesti ini lapatnya Al Habbah, titiknya satu maknanya biji hitam. Ini titik loro saya ulo akhirnya golek ulo jigo mati khawatirku nak semulang ragu itu jadi titiknya tambah itu bisa kredit mbak bisa apa? Ya eleng-eleng pulau suwon sangat ya orang-orang yang kaya di kota, yang kaya di Jakarta jika tidak ada emergensi tetaplah di kota atau nggak harus kota desa, siapa saja yang peran kebaikannya masih aktif sehingga diterbit bangkrut, rasa membangkrutkan diri karena kebaikan yang dikersana Allah itu piro-piro iso jalan baru baik wong elek wae dikelola, prostitusi wae dikelola, bandar narkoba yang ngelola dagangan kok kita kebaikan mesti diterbit Allah aku malah mbok hentikan apa itu sifatnya wong munafik baduna fil a'raf ya selalu nopo mana kecuali kula sok ben wis khatam di alasan takut pangeran kok leren ndak kaji meneh mau khatam lha saiki Jogja wis ra ono sok iki khalifah apa yang tak sebut kan bukan Tuhan aku ben diseleksi mungkar nakir dhewe ojo Jibril sing tak sinten dadi seru eliminir gak cocok digodam sing salah langsung apa duduk eleng-eleng ya ampun geman kowe di mental apa ya waddu lau annahum baduna fil a'rabi yasaluna an misalnya kamu jadi hakim yang adil atau jadi pengacara yang adil yang objektif jika kamu digunakan LBH itu dan kamu soleh kamu harus di situ terus jangan